Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Sebuah truk terperosok dan menginap di jalan rusak. Seorang pejabat ditangkap karena mengkorupsi pajak perolehan tanah dan bangunan. Menilik rumah dokter di zaman Belanda yang kini jadi pusat informasi sejarah transmigrasi. Bisa Ibu, pelan-pelan aja Ibu, pelan-pelan Ibu, nanti diarahkan Ibu. Tak hanya dari Dinas Kesehatan saja, kini polisi dari Satuan Brimob Polda Lampung juga turun menggencarkan pengasapan atau fogging guna membantu mencegah penularan wabah demam berdarah. Minggu siang mereka melakukan pengasapan di permukiman Pahoman, Bandar Lampung. Selain ke dalam rumah, pengasapan juga dilakukan ke lokasi yang dicurigai tempat berkembangnya nyamuk demam berdarah, seperti kebun dan halaman rumah hingga ke siring depan rumah. Selain di permukiman, pengasapan juga telah dilakukan di sejumlah sekolah dan pondok pesantren. Tidak perlu khawatir ya untuk meminta bantuan ke kita ya, khususnya Polda Lampung ya. Jadi tidak dipungut biaya ya, gratis. Jadi silakan untuk masyarakat seluruh Lampung, khususnya Bandar Lampung, sekolah-sekolah, pondok pesantren, ya lingkungan-lingkungan, silakan hubungi kami ya. Pengasapan atau fogging di sejumlah daerah ini digencarkan akibat tingginya angka kasus demam berdarah. Dinas Kesehatan Lampung mencatat sejak Januari hingga Maret 2024, terdapat 3.200 orang yang terserang demam berdarah, dengan jumlah kematian mencapai 12 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan mobil dan marching band mengikuti karnaval kendaraan hias, memeriahkan hari ulang tahun ke-60 Provinsi Lampung. Masyarakat menyambut antusias dengan menonton di sepanjang Jalan Dr. Susilo, Kecamatan Pahoman, Bandar Lampung. Mobil-mobil dihias semenarik dan seunik mungkin sesuai dengan tema instansi masing-masing. Di antaranya Dinas Kehutanan yang memamerkan mobil dengan hiasan buah-buahan, Dinas Pekerjaan Umum yang memamerkan mobil hias mengangkut ekskavator dan lainnya. Masyarakat mengaku terhibur sekaligus mendapat informasi tentang instansinya di Pemprov Lampung. Sebelum ke bulan ya semangat bagus, senang lah dengan semangat yang kita memperjuangkan anak-anak gitu maksud saya. Semangat gitulah. Yang menarik itu dari drum band yang pemakaian dari merah putih tadi ya. Inilah yang kita suguhkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menikmatinya. Begitu pula dengan pawai kendaraan hias. Pawai kendaraan hias ini bukan hanya sekedar parade biasa. Ini adalah mewujudkan dari semangat gotong royong dan kebanggaan akan institusi perangkat daerah masing-masing melalui kegiatan ini. Masyarakat diharapkan ikut membantu majunya Provinsi Lampung, sekaligus memberikan kritik supaya pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Perindustrian dan perdagangan secara konsisten SPD. Marching band.
Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat orang tua dari Endang Sarkasi, bocah 15 tahun penderita kelumpuhan otak, tidak bisa membiayai pengobatan anaknya. Warga desa Gunung Gemala, Kecamatan Waikerui, pesisir barat ini hanya bisa pasrah sambil menunggu keajaiban. Sudah umur 5 tahun, Endang divonis menderita lumpuh otak. Kini ia hanya bisa tergeletak lemah dan semua aktivitasnya mulai dari mandi hingga makan dibantu sang ibu. Endang masih bisa berkomunikasi walau tidak terlalu jelas dan selalu bertanya kapan ia sembuh. Kelumpuhan otak yang menyala ke seluruh tubuhnya. Kalau pertama berobat sama dokter ke Bandar Lampung. Apa kata dokter? Ya itu dia kelumpuhan otak katanya. Nah, untuk pengobatannya sendiri lancar nggak? Enggak. Kenapa? Perbatasan ini. Keterbatasan biaya. Ya. Pengobatan Endang yang tidak maksimal karena keterbatasan biaya membuat kaki dan berat badan dari buah hati pasangan Rika Pamelda dan Yusuf Riyadi ini terus menyusut. Dokter kini hanya menyarankan untuk dilakukan terapi untuk memulihkan kemampuan tubuhnya. Kalau untuk pengobatan dia ada fisioterapi. Kalau misalnya dia di fisioterapi, dia bisa mengalami progresivitas ke arah yang lebih baik. Cuman kalau misalnya untuk pasti atau tidaknya, ya kita ngelihat dari progres pada saat kita fisioterapi itu. Kalau untuk perkembangan pasti ada perubahan biasanya. Dari awalnya mungkin nggak bisa berdiri, mungkin bisa berdiri dikit-dikit, nanti dari habis bisa berdiri bisa jalan, walaupun kalau untuk balik sempurna kecil kemungkinan. Orang tua Endang yang hanya bekerja sebagai kuli serabutan ini masih berharap bantuan dermawan demi kesembuhan sang anak. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Kota Metro memiliki 7 cagar budaya. Salah satu di antaranya adalah rumah dokter pertama masa Belanda atau disebut Dr. Swanning. Lokasinya di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Bangunan yang dibuat pada 1939 ini sekarang dijadikan rumah informasi sejarah masuknya transmigrasi dan terbentuknya Kota Metro. Waktu metro yang sekarang dari perjalanan. Setiap hari selalu ada yang berkunjung, baik orang dewasa maupun anak-anak muda. Bahkan rumah sejarah atau RIS sudah dijadikan tempat kunjungan tetap pelajar TK dan SD. Tujuannya untuk mengenalkan sejarah sejak dini karena sangat penting demi menjaga kelestariannya. Ada beberapa bagian di dalam rumah yang didesain semenarik mungkin. Bagian depan berisi berbagai informasi sejarah dalam bentuk infografis yang mudah dipelajari. Pada bagian tengah dan belakang ada beberapa benda peninggalan dokter dari sepeda, alat media tua, hingga teater mini. Secara singkatnya, rumah informasi sejarah ini adalah yang pertama kali ditempati oleh Dr. Mas Hadi Sumarno, yaitu pada tanggal atau pada tahun 1937. Rumah ini difungsikan untuk menjadi sarana atau rumah informasi sejarah. Jadi untuk anak-anak sekolah ataupun mahasiswa untuk kesini berkunjung untuk mengetahui atau mendapatkan informasi sejarah tentang kolonisasi Kota Metro. Dan di sini banyak banget gitu sejarah yang bisa kita pelajarin. Ada barang-barang peninggalan juga. Terus ada figur wali kota pertama sampai wali kota yang sekarang itu ada di sini. Ada juga uang-uang yang pernah beredar di Indonesia juga ada di sini. Gitu. Pokoknya seru banget di sini. Pemkot Metro berharap sejumlah cagar budaya yang sudah ditetapkan bisa sama-sama dijaga dan dilestarikan. Anak-anak muda juga diharapkan mengenal sejarah daerahnya agar lebih mencintai tanah kelahiran dan membangun bersama. Andri Kurniawan melaporkan dari Metro.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.